Kita akan lanjutkan masih di deret. Si Neng pengen diguyur ya? Oke, saya review sedikit yang udah kita pelajari. Enggak semua, tapi yang penting-pentingnya. Deret itu jumlahan seperti ini. Atau dengan notasi sigma ditulis seperti ini. Nah, masalah di deret itu kan masalah menguji kekonvergenannya. Dan kalau konvergen, kalau bisa mendapatkan nilai deretnya atau nilai jumlahan ini. Nah, yang udah kita pelajari di minggu lalu yaitu uji-ujinya sebagai berikut. Ini yang penting-pentingnya. Yang pertama kalau ada deret itu uji limit suku ke n-nya. Kalau suku ke n-nya tidak nol ya, deretnya divergen. Kalau nol nggak bisa menyimpulkan, ya harus pakai uji yang lain lagi. Gitu ya. Jadi ketemu deret itu selalu lihat, bayangkan, ini AN-nya menuju nol nggak? Nah, kalau nggak menuju nol, osilasi atau tak hingga atau min tak hingga, ya udah divergen dia. Kemudian kita udah belajar deret geometri, di mana suku berikutnya dibagi suku sebelumnya itu selalu konstanta ya, yang kita sebut R atau rasio atau pengali. Nah, kalau R-nya di antara min 1, 1, deretnya pasti konvergen dengan nilai ini. A ini suku pertama, R itu pengalinya. Kemudian ada deret kolaps yang tengahnya saling hilang. Kita hitung aja jadinya SN-nya tinggal suku ujung-ujung. Kemudian dilimitkan SN-nya. Kalau limitnya ada, yaitu nilai deretnya. Kemudian deret harmonik, jumlahan seperti ini, dia divergen ke tak hingga. Nah, setelah itu kita masuk ke deret yang positif. Kenapa masuk deret positif? Karena uji-uji untuk deret positif itu banyak macamnya. Kalau deret sembarang, ujinya terbatas sekali. Yang pertama kemarin udah kita bahas, deret positif. Kalau SN-nya terbatas di atas, jadi deret positif kita lihat SN-nya dirumuskan terbatas di atas enggak gitu. Nah, kalau terbatas di atas artinya lebih kecil dari sebuah bilangan untuk n berapapun, maka dia konvergen. Nilai deretnya nggak tahu. Iveta, jangan ngobrol. Oke ya. Nah, yang berikutnya kita masuk lanjut ke yang namanya uji integral. Kembali ini hanya berlaku untuk deret positif. Tapi diingat ini ya, deret apapun mau positif mau enggak, lihat dulu ininya, bayangkan. AN-nya kalau AN-nya enggak menuju 0, ya dia divergen. Oke, yang berikutnya uji integral. Kembali kita punya deret positif ini. Di sini nggak disebut ya deret positifnya, tapi udah di judulnya. Jadi kita membahas deret yang memang udah positif di sini. Nah, dengan aturan AN-nya ini, kemudian kita ganti N-nya dengan X. Jadi dibentuk Fx. Fx fungsi dalam X. X-nya sebenarnya nggak usah R. X-nya cukup lebih besar sama dengan dari ini. Kalau indeksnya dari 1, lebih besar sama dengan 1 gitu ya. Lebih bagus malah itu gitu. Jadi ininya ganti aja. Ini lebih besar sama dengan 1. Nah, kemudian bila F-nya continue, ini agak repot uji integral. Kalau F-nya continue, positif, sebenarnya positifnya cukup di buntutnya aja. Depannya nggak positif, nggak apa-apa. Jadi mulai X ya besar berapa, dia positif gitu ya. Dan tak naik pada interval ini, nggak harus pada interval ini. Pada suatu bilangan, kemudian ke kanan terus,
dia naik, tak naik, maka kita bisa ngitungnya gini. Kita hitung integral tak wajar ini. Kalau integral tak wajarnya konvergen, deretnya ikut konvergen. Berlaku bolak-balik. Jadi kalau deretnya udah tahu konvergen, maka integral ini konvergen. Kadang-kadang ini lebih gampang dihitung. Konvergen. Maka yang deret bisa disimpulkan konvergen. Hati-hati nilainya beda ya. Kekonvergenannya bersamaan antara integral dengan deret, tapi nilainya sih beda. Ya. Mungkin sama, tapi hal spesial atau sama. Nah, coba kita lihat contohnya ada 2. Uji kekonvergenan deret ini. Saya buka aja ya, karena kita udah rada kehabisan waktu tadi, 10 menit. Kalau nulis agak panjang. Nah, jadi deret ini kalau pakai uji jumlah terbatas susah. Kalau kita hitung SN-nya, itu kan 1/2 ln 2. Ditambah 1/3 ln 3. Ditambah sampai N suku 1/N ln N. Ini terbatas di atas enggak? Susah ngujinya. Pakai uji jumlah terbatas yang sebelumnya susah ini. Gagal. Ya, jadi kita akan pakai uji integral di sini. Nah, susahnya tuh di situ di ujian tuh. Dikasih deret pakai uji yang mana itu yang cocok. Oke, kalau uji integral kita ganti indeksnya dengan X. Oh, belum saya. Oke lah, ini ikuti ini dulu ya. Sebenarnya bentuk ini. Yang perlu positif itu, oh ini awal ya. Ini benar-benar awal. Kenapa ini harus duluan? Karena kita mau memakai uji integral. Uji integral itu deretnya harus deret positif. Kita lihat, kalau K-nya mulai 2, ln K itu besar 0. K sendiri jelas besar 0 kalau mulai 2 ya. Jangan lupa ln ya, makanya ln sama E itu penting. Ini ln. Ini 1. Mulai 2, dia positif terus ini. Ln 2, ln 3. Jadi ini deret positif. Boleh pakai uji integral. Uji integral ganti indeksnya dengan X. Mulai berapa? Ngikutin ini aja. Kalau mulainya 2, ya 2. Karena kalau dari 1 nggak bisa ya. Ln 1 kan 0. Nanti 1/0 gitu. Oke. Kemudian tadi ada syaratnya. Uji integral. Dia harus kontinu, positif, dan tak naik. Kita lihat. Ini 1/X kontinu. Ln X fungsi kontinu, 1/ln X juga kontinu. Asal nggak 0 ya penyebutnya. Jadi ini fungsi ini kontinu gitu. Boleh kalau udah jelas tulis aja jelas fx kontinu itu ya. Kayak gini. Kalau agak rumit harus ditunjukkan dia kontinu. Tapi kalau di ujian nunjukannya nggak bisa, kontinunya lupa itu, tulis aja jelas kontinu itu. Siapa tahu dibenarkan. Tadi ini selalu lebih besar 0. Karena apa? Ln 2 mulai 2 ke atas ln itu positif. X-nya positif. Jadi ini positif. Kemudian ini monoton turun dari mana? Sebenarnya udah kerasa makin besar X-nya, penyebutnya makin besar gitu ya. Jadi makin kecil. Tapi kalau mau ditunjukkan pakai turunan, hitung turunannya. Bener nggak kecil 0? Ya, coba kita hitung. Fx sama dengan, aduh tapi males ya. Susah ya. Apa? Ininya panjang. Apa ini? Turunan pembilang. Tuh panjang kan? Dikurangi pembilangnya tetap kali penyebut. Turunan penyebut. Aduh susah. Apa tuh? X sebenarnya jadi ln X.
kemudian ditambah X per X gitu ya, dibagi penyebut kuadrat. Sama dengan apa? Min ln X ditambah 1 itu per X ln X pangkat 2. Kita lihat, ln X mulai 2 ke atas positif. Jadi yang di dalam kurung yang atas selalu positif, ada min. Jadi pembilangnya selalu negatif. Penyebutnya ini pangkat 2 pasti positif. Jadi seluruhnya ini kecil 0 ya. Udah. Jadi dia monoton turun. Turunannya negatif, fungsinya monoton turun. Oke? Kalau di ujian nggak tahu, jelas itu. Fx monoton turun. Itu aja tulis ya. Kalau, aduh gimana nunjukin monoton turunnya lupa. Tulis aja jelas monoton turun. Kan koreksinya bersama. Kalau saya yang koreksi ya dikurangi dikit. Tapi mungkin dosen lain, oh iya gitu. Dibenerin. Atau ada yang galak. Enak ada jelas. Potong 50% gitu. Ya tergantung. Tapi harus menyebutkan. Ini uji integral tuh nggak enak. Harus nyebut kontinu, positif, monoton turun. Positifnya nggak harus mulai depan, mulai suatu bilangan aja ya. Nah, maka saya sekarang uji integral tuh tadi kita hitung ini. Kita mau menyimpulkan yang deretnya. Kita hitung integral tak wajarnya. Oke. Tapi kita ngitungnya nggak dari 1 ya, karena ini indeksnya dari 2. Jadi 2 sampai tak hingga. Hitung. Ingat, ini integral tak wajar harus diganti huruf. Hurufnya dilimitkan. Ini pakai substitusi biasa aja, ln X sama dengan U. Nah, kalau udah mahir gini, kalau belum mahir, jalankan sendiri dengan substitusi U sama dengan ln X. Ya. Ini saya bisa nulis gini, kenapa? Karena ini. 1 per X dx itu turunan dari ln X. Ya. Jadi ini saya punya 1 per U du. 1 per U du integralnya adalah ln 1 per U du integralnya adalah ln, integral mutlak U. Nih, 1 per ini D ini. Maka sama dengan ln dari ini. Salah, ada mutlaknya ya. Mutlaknya gitu kan. Nah, tapi mulai 2 ke kanan, ln X itu positif. Jadi tanpa mutlak juga betul. Karena yang di dalam ini udah positif. Di dalam tanda mutlaknya. Oke, kita limitkan. Masukkan dulu batasnya. Nah, kita lihat. Ini si konstanta. Ini berapa? Ln Q. Ln tak hingga. Tak hingga. Dilonkan ln tak hingga. Tak hingga lagi ya. Jadi ini hasilnya tak hingga. Jadi integral tak wajarnya divergen. Maka deretnya juga divergen. Gitu ya. Ininya divergen, maka ininya juga divergen. Begitu. Sudah? Kali nomor 2. Deret ini ada gambarnya nggak? Bentar, saya mau lihat dulu. Kalau nggak ada gambarnya, nggak mau. Saya akan jelaskan ini. Apa bedanya yang integral dengan yang deret? Ya. Coba kita lihat. Ini catat di sini aja ya. Ini PDF-nya kalian kalau mau boleh nanti. Ini summary nanti aja. Saya pakai yang ini mah coret-coretan. Nanti kalau udah berakhir deretnya, itu ringkasannya saya
lengkapi, nanti kalian dapat PDF-nya. Oke, gini. Coba kita lihat apa hubungannya ini antara sigma N sama dengan 1 tak hingga AN yang isinya A1 tambah A2 tambah A3 ditambah seterusnya dengan integral 1 sampai tak hingga ini AN-nya sama dengan aturannya Fn gitu ya. Ini Fx dx. Kita lihat. Saya mau menggambar dulu pakai GeoGebra ya. Karena gambarnya jelek. Sebentar, ini di pause. Coba kita akan lihat apa sih bedanya yang deret dengan yang integral ini. Pada penting, karena yang soal kedua suka muncul di ujian ya. Nah, yang deret ini, kita lihat saya gambar sebuah grafik. Nggak perlu tahu persamaan grafiknya. Pokoknya ada grafik Y sama Fx. Kalau Fn ini nilai-nilainya hanya di bilangan bulatnya aja. Jadi kalau kita lihat yang deret, ini nilainya adalah saya tandai merah. Ini tinggi ini adalah A1. A2 mana? Di 2 tingginya sekian. Di 3 A3 tingginya sekian. Dan seterusnya. Misalkan A9 ya ini sekian. Gitu ya. Paham? Nah, si Meng mau ikut kuliah. Gitu. Nah, kalau Fx itu gambar seluruhnya, tapi mulai 1 ke kanan ya. Jadi, kita lihat integral ini, tak lain, luas daerah yang ada di bawah kurva ini ya. Seluruhnya, betul? Ini integral, fungsinya positif. Tuh. Kalau yang deret apa? Ini A1. Saya bisa lihat A1 itu sama dengan tinggi titik yang merah ini dikali 1. Boleh kan? Ini saya mau tulis sebagai A1 kali 1. A2 kali 1. A3 kali 1. Jadi kalau dilihat apa di situ? Tak lain adalah ini. Ini kali 1. Tak lain luas itu, betul? Ya. A2 tuh mana? A2 tuh tinggi ini. Gemeteran ada si Meng. Nah, itu A2. Jadi A1 tuh luas ini. A2 tuh luas ini. A3 dari yang merah ini. Kali 1. Dia dikali 1. Ini A3. Dan seterusnya. Oke? Jadi kayak jumlah Riemann gitu ya. Dengan lebar intervalnya 1. Kalau integral di bawah kurvanya. Nah, sekarang kita lihat gini. Sebentar. Ya, harus diingetin terus nih udah tua. Kalau sekarang nilai deret, ya, saya tulis deh pelan-pelan. Nilai deret, saya hanya hampiri 3 suku pertama. Ya, nilai deretnya dihampiri ini 3 suku. Jadi yang belakangnya saya buang gitu ya. Yang mulai A4. Nilai deret berarti hanya luasan ini. Maka galatnya penyimpangannya adalah mulai A4 ditambah A5 ditambah seterusnya, betul? Ya. Ya, deret kan ini sampai tak hingga. Saya hanya ambil 3 suku mengaproksimasi ini. Berarti galatnya ya sisanya, betul? Saya gambar pakai warna ini galatnya. Tinggi ini galatnya kali ini. Ini kan A4. Terus tinggi yang di sini nih susah nih. Yang di bawahnya gitu, yang di hijau tuh. Nah, ini makanya tadi pengennya melengkungnya
bagus gitu ke bawah supaya ini kelihatan berimpit sih. Gitu. Maka ini kita aproksimasi, ini galatnya betul-betul ya. Galatnya segitu. Nah, ini bisa kita hampiri dengan integral dari 4 sampai tak hingga dari fx dx. Bedanya apa? Kalau yang ini, yaitu persegi panjang ini. Tingginya ditentukan ujung kiri si hijau. Ini ke kanannya gini ya. Ini galatnya. Kalau integral tuh yang di bawah hijaunya aja. Ya, kalau integral yang di bawah kurva hijau. Kalau yang deret ini yang diskrit kayak jumlah Riemann, persegi panjang. Jadi, kalau sebuah deret kita hampiri sebanyak 3 suku, galatnya itu adalah mulai A4 sampai A tak hingga gitu ya. Nah, ini kita hampiri dengan nilai integral tak wajar ini. Jadi galatnya dihampiri oleh itu. Kalau ini mah galat betul-betul ya. Betul-betul buntutnya gitu. Nah, buntut ini dihampiri oleh integral. Kesimpulannya gini. Yang pentingnya. Bila deret A1 ditambah A2 tambah titik-titik ditambah AN ditambah AN tambah 1 ditambah titik-titik dihampiri apa bukan dihampiri lah dipotong gitu ya, boleh dihampiri lah, hampiri dengan saya potong gitu ditambah AN dihampiri oleh ini nilainya segitu aja, maka sisanya ini galatnya adalah AN tambah 1 tambah AN tambah 2 ditambah titik-titik. Ini kita hampiri galatnya dengan integral dari N tambah 1 sampai tak hingga fx dx gitu ya. Kenapa enggak pakai galat yang ini aja? Karena galat yang ini susah ngitungnya, nanti yang ini gampang. Gitu ya. Sebentar, saya intip dulu, benar enggak? Tuh, salah kan? Ininya dari 5, ininya 6, ininya 5. Kenapa? Coba ada apa yang salah? Ini galatnya 1, 2, 3. Sedih dulu. 4. Integral yang ini tuh dari 4. Benar. Sebentar, saya mikir dulu. Coba ini sedikit tadi ada revisi. Kita lihat gini. Galat ini pengennya bukan dihampir ini kecil dari sesuatu. Pengennya lebih kecil. Kalau ini galatnya mulai A4 sih jelas ya. Mulai A4. Karena ini dipotong 3 suku. Diambil 3 suku. Nah, kita lihat kalau dari A4, A5 ini dibanding integral ini mulai dari 4, integralnya lebih kecil dari yang jumlahan ini karena fungsinya lebih kecil dari yang hijau. Ya. Yang fx itu lebih kecil dari yang ungu. Sorry ya. Ini yang hijau fx-nya lebih kecil dari yang ungu ini. Jadi ininya nggak berlaku. Maka supaya kecil sesuatu, ini integralnya diambil dari 3. Jadi kalau suku deretnya mulai A4, galatnya kita integralkannya mulai A3. Gitu ya. Jadi ini juga sama. Kalau ini dihampiri sampai AN,
Galatnya ini betul, nih galatnya ini. Nah, dia akan lebih kecil dari, nggak mau hampiran, tapi pengen lebih kecil dari ininya N. Gitu ya. Oke, itu yang betulnya. Jadi di diktat saya, ini kalau dihampiri 5 suku, galatnya memang mulai suku ke-6 sampai tak hingga. Nah, ini akan lebih kecil dari integral tak wajar dari 5. Ya. Oke, sekarang kita baru jawab soalnya. Jadi, kembali ke soalnya. Tadi soalnya udah di crop belum ya? Jadi lupa. Kita crop lagi aja. Kita jawab sekarang soalnya. Nah, galatnya ini dihampiri 5 suku, maka galatnya adalah apa? Mulai A6 ditambah A7 ditambah seterusnya sama dengan sigma N sama dengan 6 sampai tak hingga. Ini AN-nya. Nah, maka galat ini akan lebih kecil dari integral dari 5 ya. Ininya 6, ini 5. Fx dx. Fx-nya apa? Fx-nya ganti aturan n-nya dengan x. X per E pangkat X. Nah, ini bisa kita hitung. Integral 5 tak hingga X per E pangkat X dx sama dengan, pakai apa ini ngitungnya? Nyari anti turunannya. Di pinggir dulu, nggak usah pakai batas dulu. Ini ngitungnya pakai apa? Metodenya substitusi, bisa nggak? Substitusi apa? Parsial. U-nya apa? Ini saya tulis ginilah, X E min X dx. Supaya kerasa lebih enak. X ya. Jangan dibalik. Kalau V aksennya X, nanti V-nya jadi X kuadrat. Naik pangkatnya nanti. U aksen sama dengan 1, V sama dengan min E min X. Maka integral X per E pangkat X dx sama dengan UV ini, diagonal ini, min X E min X, dikurangi integral bawah dikalikan, jadi tambah. Nah, ini kalian bisa hitung sendiri. Nanti ini ditulis sebagai limit apa. Kemudian kita hitung limitnya setelah dimasukkan ininya dan dimasukkan batasnya. Sisanya sendiri ya. Harusnya udah bisa ya. Belum bisa ya nyoba. Selesaikan sendiri. Jadi karena membahas deres, saya intinya lebih ke bahwa ini akan lebih kecil dari integral tak wajar ini. Integral tak wajar itu hitung sendiri. Ininya udah dikasih gampang jadi. Oke, lanjut lagi. Jadi lama. Ini dikali dulu. Sekarang uji yang lain lagi. Nah, cilaka ujinya ada 50 biji loh. Hah? Nanti pas ujian, pakai uji yang ke-50 baru bisa gitu ya. Nah, kalau belajarnya dirunut gitu ya begitu. Tapi kalau udah sering latihan, feelingnya cepet. Deret ini. Pakai uji ini cocoknya gitu. Enggak 50 deh. Cuma 40. Uji deret P. Enggak akan dibuktikan ini sama saya. Ada buktinya di sini tapi nggak mau saya buka. Uji deret P itu gini. Apa yang dimaksud deret P adalah deret seperti ini. Ini deret geometri juga, betul? Hah? Coba, suku ini dibagi suku ini,
sama suku ini dibagi suku ini sama nggak hasilnya R nggak? Hah? Suku kedua bagi suku ke satu, 1/2 pangkat P kan? Ini kan dibagi satu. Ini dibagi ini 1/2 pangkat P juga enggak? Enggak, bukan. Bukan geometri. Hati-hati ya, jangan keliru. Ini deret P namanya. Nah, deret P itu konvergen bila P-nya besar 1 dan divergen kalau P-nya lebih kecil sama 1. Percaya aja ya, nggak usah lihat bukti ya. Nanti rumit di buktinya. Padahal nanti harus bisa makainya uji ini. Dengan demikian, ini adalah deret P dengan P-nya berapa? Ini, P-nya 0,001. Kecil dari 1. Maka dia divergen. Gitu, makanya gampang kan? Mau dibuka boleh. Ya cuma gitu aja. Deret P divergen. Boleh dipakai langsung rumusnya kalau P-nya besar 1, konvergen, lebih kecil sama dengan 1, divergen. Gitu ya, deret P. Gampang. Nanti coba. Nah, uji banding. Uji banding saya akan jelaskan supaya ngingetnya secara intuitif masuk. Kalau pakai notasi-notasi kebanyakan pusing. Gini. Saya punya deret positif. Jangan pakai A lah. Yang lain aja. PN gitu ya. Dan satu lagi apa? QN gitu ya. Ini deret positif. Kalau nggak positif nggak boleh pakai uji yang akan saya jelaskan ini. Artinya apa? Sukunya nggak boleh negatif. Minimal mulai suatu indeks sampai ekornya terus nggak boleh negatif. Depannya sih nggak teratur sebenarnya nggak apa-apa. Gini, bila PN kecil selalu lebih kecil dari QN, jadi suku-suku si P selalu lebih kecil yang bersesuaian itu dari Q. Jadi misalkan P-nya kalau 1 tambah 1,5 ditambah 5 ditambah 3. Nah, yang Q-nya tuh selalu lebih besar atau sama dengan misalkan 2, 2,5. Ini yang Q lebih gede. Sama boleh. 3,5 gitu. Yang Q itu suku-sukunya lebih besar. Oke ya. Ininya nggak perlu, saya hapus lagi. Hanya menjelaskan maksudnya. Dan ini nggak harus dari depan. Yang Q lebih besar tuh. Boleh mulai suatu indeks. Jadi depannya yang P lebih besar dari Q nggak apa-apa. Tapi mulai suatu indeks sampai belakang yang P selalu lebih kecil N. Mulai N lebih besar dari sebuah bilangan lah ya. Katakan bilangan apa? M besar. Jadi mulai suku ke M besar berlaku P kecil dari Q. Sekarang, jangan bilang salah saya kalimatnya. Dengan kondisinya. Sekarang, bila sigma N sama dengan 1 tertinggal dari Qn konvergen. Ini bila ini, yang Q-nya tahu konvergen. Yang P-nya kira-kira gimana? Maka sigma N sama dengan 1 tertinggal yang Pn gimana? Akan kira-kira konvergen atau enggak? Hah? Nah, kalau konvergen, dan ini semua deret positif, suku-sukunya positif dua-duanya. Artinya kan jumlahnya berhingga, betul? Ya. Kan konvergen itu punya limit, limitnya berhingga, limit SN-nya. Nah, ini kan berhingga, maka yang lebih kecil pasti berhingga juga kan? Wajar kan? Ini ada bilangan-bilangan positif,
Yang lebih gede berhingga jumlahnya. Yang lebih kecil ya berhingga juga. Ini namanya uji banding. Sekarang kalau bila sigma n sama dengan 1 tak hingga Qn divergen, maka gimana? Yang gede, suku-sukunya yang gede, divergen. Yang lebih kecil gimana? Hah? Belum tentu. Tidak tahu. Tidak tahu, tapi tempe. Gitu ya. Nah, kebayang ya? Jadi kalau ada dua deret positif dengan salah satu sukunya lebih kecil dari yang lain, kalau yang besar konvergen, ya pasti yang lebih kecil konvergen. Kalau yang lebih besar divergen, ya ini bisa divergen juga. Kalau deret positif divergen itu pasti divergen ke tak hingga. Karena kan jumlahnya positif terus, naik terus. Kalau ini tak hingga, masih mungkin ini tak hingga. Mungkin juga ini berhingga gitu ya. Yang Q-nya. Yang P-nya. Itu kalau Q tahu duluan. Sekarang kalau yang diketahui P duluan. Bila sigma N sama dengan 1 tak hingga, yang PN-nya diketahui duluan. Konvergen. Maka sigma Qn gimana? Hah? Yang kecil konvergen jumlahnya berhingga. Yang lebih gede nggak tahu. Tidak tahu. Sekali lagi, bila sigma N 1 tak hingga Pn divergen, yang kecil itu jumlahannya tak hingga. Maka yang besar pasti tak hingga juga ya. Yang kecil aja udah divergen. Kalau deret positif divergen tuh pasti ke tak hingga. Enak pisan tidur. Enggak ya? Dia kayak tidur tapi ya bisa aja ngigo. Hah? Jadi yang kepake yang ini, ya. Ingat ya, kalau yang besar konvergen, yang lebih kecil juga konvergen, ya. Dan satu lagi, kalau yang lebih kecil divergen, yang lebih besar yang lebih divergen lagi, ya. Khusus deret positif. Jadi ini. Di luar itu tidak tahu. Ini hubungan ininya artinya boleh mulai suatu indeks sampai ke buntutnya. Misalnya gini, PN-nya. PN-nya 1, 1,5, 2,5, 4, 6,5, 3 itu ya. Nah, ini yang P ya. Yang QN boleh depannya nggak teratur. QN yang ini lebih kecil 0,5. Yang ini lebih besar. Yang ini 1 lebih kecil. Tapi mulai suatu buntut selalu lebih besar dia. 5, 7, 4. Nah, ini hubungan ini berlakunya mulai suatu indeks dan harus berlaku terus ke buntutnya. Jadi ini M, mulai M-nya sama dengan 3 berlaku lah ini. Jadi depannya deret itu nggak teratur nggak apa-apa. Kan yang penting ekornya yang masalah tuh. Oke, kita lihat contohnya. Ini kalian baca sendiri ya. Namanya uji banding yang barusan. Kita lihat contohnya. Saya buka aja dari sini. Jangan perlu ide ini. Perlu ide, jadi saya jelaskan manual. Sengaja di diktatnya dibikinin solusi supaya kelas-kelas lain. Jangan. Oke, kita punya deret ini mau diuji kekonvergenannya. Pakai uji jumlah terbatas yang SN-nya lebih kecil sesuatu, susah ini udah. Hampir nggak mungkin.
pakai uji integral mungkin bisa. Uji integral ya. Uji deret P bukan deret P nih. Nah, sekarang pakai uji banding. Pakai uji banding gimana? Ya, saya namakan ini AN. N per 5N kuadrat min 4. Kalau pakai uji banding harus cari pembandingnya. Pembandingnya itu kita reka-reka dari sini yang lebih sederhana dari ini. Nah, yang pertama saya berikan aja. Saya ambil pembandingnya ini. Gitu ya. Saya sebut BN. Kan ini lebih sederhana dari ini. Mana yang lebih gede? Hah? Yang kiri? Yang kanan? Profesor, mana yang lebih gede? Saya mengikuti profesor aja. Ya, yang kiri pembilangnya lebih kecil. Nilainya lebih gede. Nah, kemudian kita uji deret pembandingnya ini. Konvergen, divergen. Tapi sebelum itu harus ada tulisan ini dulu. Jelas. AN, BN itu lebih besar dari 0. Ya, harus deret positif. Atau sebut juga deret positif. Dan kembali deret positif, mulai suatu indeks aja ya. Depannya masih negatif, nggak apa-apa. Tapi mulai suatu saat dia harus nggak boleh ada yang negatifnya lagi. Jelas. Nah, kita lihat sigma N sama dengan 1 tak hingga Bn sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga N per 5N kuadrat sama dengan sigma N sama 1 tak hingga apa? 1/5-nya saya keluarkan. Gitu. Divergen, konvergen ini? Enggak, N-nya dicoret. Jadi N pangkat 1. Konvergen, divergen? Lupa. Kalau saya tulis lagi, pasti bisa. Ini 1/5 ya. Ini apa? 1/1. 1/2. Konvergen, divergen? Masih lupa. Hah? Ini konvergen, divergen? Gen. Konvergen karena apa yang makin 0? Ini AN-nya apa? Per N ya. Limit N menuju tak hingga dari AN-nya sama dengan limit N menuju tak hingga seper N kan? 0 gitu. Jadi ini diguyur dulu. Oh, deret harmonik divergen. Atau boleh juga deret P dengan P-nya 1. Tadi 1 atau lebih besar atau lebih kecil 1 divergen ya. Divergen. Ya, deret P lupa. Saya juga lupa. Deret P mana? Nih, P. Divergen kalau P-nya. Sorry, kecil sama dengan 1. Balik ke soal. Nah, saya tahu sekarang sigma BN divergen. Ini divergen. Menurut uji banding, di ujian nggak boleh disingkat gitu. Sigma N sama 1 tak hingga AN, gimana? Ini hubungannya. Yang lebih kecil, divergen. Yang lebih gede, lebih divergen ya. Paham itu uji banding? Nah, soal kedua. Sama aja sebenarnya ya. Cuma sekarang coba kalian yang mereka-reka pembandingnya. Sengaja ini di diktanya dikasihin kuning supaya mahasiswa nggak dapat solusinya.
Kalau saya ditulisin itu supaya kalau lupa bisa diklik. Ini AN, AN-nya apa? N per 2 pangkat N tambah 1. Cari BN-nya apa? Hah? Apa? N per, gitu? Gede mana? Hah? Hah? Ah, bolak-balik kamu mah. Hah? Gede BN ya? Gitu? Nah, sekarang kita uji. Oh, jelas dulu. Jelas apa? AN, BN, dua-duanya. Nah, sigma N sama dengan 1 tak hingga N per 2 pangkat N. Gimana? Konvergen itu apa, Gen? Pakai uji integral. Ini kan kayak X per 2 pangkat X. Atau kalau pakai uji integral menjadi X, nanti 2 pangkat min X. Kayak tadi, X kali E min X. Susah ah. Uji integral males. Susah ya? Boleh, boleh. Diuji pakai uji integral. Ini kalau diuji, percaya aja ya. Karena feeling saya udah kuat. Nah, ini kalau diuji dengan uji integral, enggak juga. Tidur, tidur. N per 2 pangkat N. Nggak tahu ya, konvergen, divergen. Nggak tahu. Divergen rasanya. Susah, ini mah susah. Jangan nyari pembanding yang itu, susah. Hah? Pembandingnya susah. Boleh pakai uji integral bisa dicari itu. Tapi susah. Saya mau nyari yang lebih sederhana. BN-nya apa? Hah? Kali N gitu kan ya? Ini N plus 1, yang saya mah N. Kan lebih sederhana, bisa dicoret sama dengan 1/2 pangkat N gitu kan? Hubungannya masih lebih kecil ya yang ini. Karena ini penyebutnya lebih gede, jadi lebih kecil. Nah, ini kan gampang. Jelas dulu. Jelas AN, BN besar sama 0. Nah, sigma N sama dengan 1 tak hingga BN sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga 1/2 pangkat N. Konvergen, divergen. Deret tuh kalau susah kebayangnya, tulis satu-satu. 1/2. 1/2 kuadrat. 1/2 pangkat 3. Tambah 1/2 pangkat 4. Deret P bukan? Hah? Wah, jadi takut ragu-ragu si profesor aja buka kamus. Deret P itu tadi apa ya? Deret P itu pangkatnya konstan. Ini pangkatnya konstan nggak? Enggak. Ini apa? Deret geometri. Deret geometri. Dengan rasio berapa? Setengah ya. Konvergen, betul? Nggak perlu dihitung nilainya. Nah, yang ini konvergen. Yang ini bisa disimpulkan gitu ya ini? Hah? Jadi nggak yakin. Hah? Yang gede konvergen. Yang lebih kecil ya, tapi nggak juga ya. Menurut uji banding, sigma N sama-sama tak dengan N konvergen. Juga. Konvergen juga ya. Yang gede konvergen. Yang kecilan ya konvergen. Yang ini berhingga, ya yang kecilannya berhingga.
Dan nggak mungkin min tak hingga karena deretnya positif. Paham, Leng? Hah? Oh, paham ini dia. Belum dua tapi. Lagi ya. Makanya pelan-pelan di sini. Meskipun nggak membuktikan rumusnya, makanya juga harus pelan-pelan. Yang ini, oh yang ini mah akan saya buka aja. Cari pembandingnya apa? Ah, hah? Ini aja ya. Seper N kuadrat aja ya. Mana yang lebih gede? Kiri AN lebih gede ya. Oke, ini dari positif. AN lebih gede dari BN. Kebaca nggak dari sana? Aduh. Hah? Oh, itu matiin dulu lampunya ya. Bentar. Oke. Sekarang kita lihat. Kita jangan ngitung sigma AN. Itu yang mau diuji. Kita hitung sigma BN. Sigma BN, aduh udah kejawab langsung. Ini adalah deret P dengan P2. Jadi konvergen. Ya. Nah, sigma BN konvergen. Sigma AN di mana? Yang kecil konvergen. Maka yang gede, oh nggak tahu bisa tak nggak ya? Gagal. Kesimpulan tidak diperoleh simpulan. Cari pembanding yang lain. Balik lagi sigma n-nya ini. Pembandingnya seper n aja saya. Gitu ya. Ya coba-coba dari sini. Mana yang lebih gede? Mulai suatu ekor aja depannya nggak penting. Kalau n-nya cukup besar, kalau n-nya cukup besar ini lebih gede ya. Ya mulai nggak usah 4, sebutnya n lebih besar dari 400 boleh. Pasti ini berlaku ini. Yang AN lebih kecil dari yang CN. Kita lihat sigma CN ya. Kan kita mau menguji sigma AN, kita ngitungnya sigma CN dulu. Sigma CN deret harmonik divergen. Nah, yang gede divergen nih. Yang kecilan jadinya Hah? Nggak tahu. Gagal lagi. Nah, kalau udah gagal gitu, ada sebenarnya bisa pembandingnya cuma nggak kebayang. Saya nggak teruskan. Ya udah tinggalkan aja uji banding. Nanti pakai uji yang lain aja. Yang ini uji banding anggap gagal. Meskipun sebenarnya bisa. Gitu ya. Oke, sudah si Jambul. Jadi kita lanjut lagi. Nah, berikutnya uji banding limit. Kembali ada dua deret positif. Nanti di soalnya mah deretnya satu. Deret kedua harus kita cari-cari lagi kayak tadi. Kemudian uji banding limit itu nggak perlu tahu mana yang lebih besar di antara AN dan BN. Ya, jadi urutannya AN lebih besar BN atau BN lebih besar AN nggak penting. Setelah kita dapat pembandingnya, kita hitung ini AN dibagi BN. Limit ini. Katakan limitnya L. Setelah dihitung. Nah, kalau L-nya berhingga dan bukan 0, jadi nulisnya gini, L-nya enggak 0, tapi juga berhingga. Maka kedua deret ini konvergenannya bersamaan. Gitu ya. Kalau L-nya 0, rada rugi. Kalau BN konvergen, AN konvergen. Enggak bersamaan. Ya, hanya ini sepotong. Kalau tak hingga nggak bisa.
Gitu ya. Oke. Nanti yang atas manjur pakai uji banding limit. Coba ya. Saya yang atas dulu pakai uji banding limit. Karena di soal-soalnya itu nggak ada. Uji banding limit ini biasanya lebih manjur dari uji banding. Jadi kalau ada deret positif nanti mendingan pakai uji banding limit dulu. Biasanya yang uji banding bisa, pakai banding limit juga bisa. Tapi ada yang pakai banding nggak bisa, banding limit nggak bisa. Ini contohnya ya. Coba kita lihat. Aduh, banyak gitu ya. Itulah makanya saya bilang, kalau perbagian mah gampang. Keseluruhannya deret tuh bab paling susah. Di sini AN sama dengan 1 per N-2 kuadrat. Saya cari pembandingnya BN sama dengan 1 per N kuadrat. Yang paling dekat itu rasanya ya. Nggak perlu tahu mana yang lebih besar kalau banding limit. Tapi banding limit tuh tulis dulu, jangan lupa. Jelas dulu. Udah diginiin ya, nanti di ujian nggak nulis juga. Berarti itu mahasiswa udah super gila aja. Lupa lagi nyebut deret positif. Atau tulis jelas deret AN dan BN deret positif gitu. Tahu gini. Nah, tadi banding limit caranya kita hitung ini. Limit N menuju tak hingga deret semula sukunya dibagi pembandingnya. Gitu ya. Limit N menuju tak hingga AN-nya 1 per N-2 kuadrat. Sukunya aja, bukan deretnya yang dihitung limitnya. Limit N menuju tak hingga N kuadrat per N-2 kuadrat. Ini dibagi pangkat tertinggi akan ketemu limitnya berapa? Hah? Profesor, berapa? Hah? 1. 1 ya? Ya ini dikuadratkan dulu, nanti atas bawah dibagi N kuadrat dihitung limitnya. Atau diubah ke X, pakai L'Hopital boleh. 1. Nah, kita lihat. Berarti masuk yang sini kan? Berhingga dan bukan 0. Sekarang kita lihat deret temannya itu. Nah, sigma N sama dengan 1 tak hingga BN sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga 1 per N kuadrat, 1 per 1 kuadrat, 1 per 2 kuadrat, 1 per 3 kuadrat. Ini konvergen, divergen. Ini deret apa ini? Hah? Apa? Dengan P-nya? Nah, lagi udah betul. Deret P dengan P-nya 2 ya. Konvergen, divergen. Bayangkan kalau ininya 2 tuh, ini akan makin kecil deret P itu. Jadi konvergen. Nah, kita lihat rumusnya. Kalau ininya berhingga limitnya dan bukan 0, kekonvergenannya bersamaan. Jadi saya bisa bilang menurut uji banding limit maka sigma N sama dengan 1 tak hingga AN yang sama dengan 1 per apa tadi? N-2 kuadrat ya konvergen juga. Tapi ini syaratnya limitnya harus nggak boleh 0, nggak boleh tak hingga. Paham? Kenapa begitu? Ya kalau penasaran dengan buktinya lihat buku teksnya. Atau pindah matematik. Gitu ya. Payah. Nah ini saya cepet aja ya. Buka aja ya Cilukba. Udah jam segini. Cilukba. Pembandingnya apa ini? Ya ambil aja yang paling sederhana. 3N dibagi N pangkat 3. Betul? Ya. Saya panggil lagi. Saya ambil yang dominan aja. Di pembilang yang dominan 3N. Di sininya N pangkat 3.
Artinya kalau N-nya besar sekali, yang ini mah ketilep lah sama ini gitu. Jelas? Tuh, jelas nih. Jangan lupa ini ujian jelas gitu ya. Jelas positif. Sekarang kita lihat limit dari AN dibagi BN ya. Kan uji banding limit. AN ini dibagi BN. Susun dulu. Ini jadi ke atas. 3-nya di bawah. Limitnya berapa ini? Dibagi pangkat tertinggi. Limitnya berapa? Hah? 3. 1 ya. Dibagi pangkat tertinggi akan ketemu limitnya 1. Tuh, ini juga titik-titik. Nah, kemudian kita lihat ini si deret yang BN konvergen karena tuh udah dikasih tahu konvergen karena deret P dengan P2. Jadi sigma AN nih limitnya 1 tadi. Kalau limitnya bukan 0 dan berhingga, maka konvergenannya bersamaan. Jadi ini juga konvergen. Pusing kan si Iveta? Pusing ngomong apa itu ya? Kayak dengar orang ngomong Spanyol aja. Ya. Maksud konvergen bersama itu ada yang Bukan. Kalau salah satu konvergen, yang satu lagi konvergen. Kalau yang salah satu divergen, ya yang satunya lagi juga divergen. Gitu, bersamaan. Gitu ya. Siapa yang nanya? Ada yang nanya? Iya, ya. Yang keras. Oh, lihat dari sini. Dibuat menjadi lebih sederhana, diambil komponen yang dominan. Ini mah nggak harus ini, mau yang lain juga boleh. Mau pembandingnya 10 per N per 4 N kuadrat juga jalan. Tapi biasanya nyari pembanding tuh dari deret semula, cari yang lebih sederhana dari ini. Yang dominan. Di sini yang dominan apa? Artinya kalau N-nya membesar, dia yang nilainya dominan ya. Kalau N-nya besar kan ini, 3N min 2 mah. Udah 3N aja lah, sama aja gitu ya. Coba punya uang 1 miliar. 3 kali 1 miliar dikurangi 2, sama 3 kali 1 miliar. Sama aja itu mah gitu ya. 2 rupiah udah buat dia aja tuh gitu ya. Pembilangnya apa? Ini pilihnya 3N kuadrat gitu. Maksudnya? Boleh aja dicoba. Bentar, saya nggak nangkap gimana? Yang dikaliin N kuadrat pembilangnya. Hah? Yang dikaliin N kuadrat yang mana? Ini jadi 3N kuadrat gitu. Jadi 3N pangkat 3. Boleh. Tapi nanti waktu ngitung limitnya nggak 1. Nanti waktu ngitung limitnya jadi 0. Jadi 0 nanti uji banding limitnya harus lihat kalau 0 harus pakai yang ini. Belum tentu berhasil. Saya belum jalankan. Boleh pembanding mah sasukanya aja. Tapi biasanya milihnya yang dominan di pembilang dan yang dominan di penyebut. Gitu ya. Ini mau BN-nya pilih sama dengan 1/n pangkat 7, boleh aja. Tapi nanti setelah dihitung uji banding limitnya, oh ininya ternyata tak hingga
oh nggak bisa dipakai. Gitu ya. Nah, memilih ini harus pengalaman. Pengalamannya gimana? Bikin soal nanti pokoknya bab ini sama yang bab kemarin juga yang L'Hopital, integral tertentu, PR-nya akan banyak sekali. Gitu ya. Jadi si Robi nanti ngerjain 2, kalian ngerjain 5. Kan udah saya tandain tuh kemarin yang diposting. Supaya feelingnya dapat dalam memilih kayak gininya. Oke, satu lagi. Tuh, saya udah resah nih mendekati 40 tuh. Kalau dosen fisika itu anteng-anteng aja, oh masih 27 menit gitu. Saya udah ngerasa ini 7 menit. Biar kalau ini biar kedengaran mereka supaya tertib dosennya. Tertib ya Pak ya? Nah, nanti tolong diposting itunya ke dosen fisika ya. Apa linknya, link yang kuliah hari ini aja. Pak nonton Pak di menit kesekian gitu. Oke. Nah ini kembali mau pakai uji banding limit. Pilih BN-nya apa? Hah? Kira-kira apa? Yang bikin susah tuh lon-nya kan? Saya coba aja super N kuadrat gitu kan? Kalau nanti dijalanin uji banding limit, dengan super N kuadrat nggak dapat kesimpulan, ya saya nanti reka-reka cari yang lain. Kalau cari yang lain susah, ya saya pakai uji yang lain lagi, mungkin nggak pakai banding limit. Gitu ya. Oke. Jadi coba-coba nih, Iveta, coba-coba. Belum tentu berhasil itu. Nah, nyoba-nyobanya, feelingnya akan cepat kalau sering latihan. Oke, ini hitung lagi limit AN dibagi BN. N kuadratnya kecoret, tinggal ln N kan? Gitu? Maka tak hingga. Kesimpulan, gagal. Karena apa? Kalau limitnya tak hingga, nggak ada di sini. Ya, gagal. Tuh. Coba pembandingnya yang lain. Oke. Super N saya coba. Ya, tadi udah gagal dengan ini. Sekarang super N aja lah gitu. Ini seolah-olah ln N sama N-nya sebanding mungkin tinggal super N gitu. Pas positif lagi, hitung limitnya lagi. Kalau dihitung, ketemu 0. Nah, 0. Kita lihat kalau 0. Kalau 0, kita lihat limit, deret pembandingnya. Kita lihat deret pembandingnya. Super N kan? Divergen karena apa ini? Harmonik atau deret P dengan P1. Nah, pembandingnya divergen. Ini pembandingnya ya. Maka yang ini nggak tahu juga. Gagal lagi. Tapi jangan putus asa. Nah, putus asa adalah dosa. Yang ini susah. Pembandingnya nggak kebayang. Milihnya ini. Nanti berhasil. Tapi nggak kebayang dari sini. Kalau saya ketemu soal yang ini mungkin nggak pakai uji banding limit. Nanti ada uji lagi yang lain. Ya. Nah, kalau pakai ini, ketemu limitnya itu 0. Tadi 0 gimana? Kalau 0, lihat deret pembandingnya tadi. Konvergen enggak? Deret pembandingnya ini. Konvergen karena deret P dengan P lebih besar dari 1 ya. Deret P. Nah, pembandingnya konvergen
limitnya 0, maka deret semula juga konvergen gitu ya. Tapi susah yang ini. Kalau ini mau menguji uji banding limit ke mahasiswa, soal ini soal yang sangat susah gitu ya. Nanti kita pakai uji yang lain. Lanjut lagi, ketularan dosen fisika ya. Hah? Enggak lah, udah sampai situ dulu.